Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama kebaktian di ruangan ini. Satukan hati kami supaya Roh Kudus bekerja, kami mengerti apa yang harus kami mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, saudara-saudara, tema kita iman dan perbuatan. Mari kita baca Yakobus 14 sampai 20 saja, saudara. 14 sampai dengan 20. Saya ayat 14, saudara 15 dan sekian terusnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apapun yang perlu bagi tubuhnya. Apakah itu berguna? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu, itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 20 sama-sama. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang Oke, pertanyaannya sekarang. Kita diselamatkan karena apa? Karena iman? Karena perbuatan kita? Karena iman? Atau karena iman dan perbuatan kita? 1, 2, atau 3. Oke, jangan cepat-cepat jawab dulu. Ikutin khotbah saya. Ya, nanti di akhir tolong jawab lagi ya. Iman, perbuatan kita atau iman dan perbuatan kita. Diselamatkan karena perbuatan, yang pertama. Sama-sama, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Sekali lagi, semua orang telah, karena mereka semua tidak ada yang seorang pun, perhatikan kata tidak ada, tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat baik. Sama-sama, 2, 3. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat seorang pun. Oke? Setuju? Setuju, saudara? Tidak ada orang yang baik di dunia ini? Seorang pun tidak? Setuju? Semua orang telah menyeleweng. Terkadang kita merasa dia orang baik kok. Oke? Kita merasa kadang-kadang dia orang baik kok. Masa sih orang sebaik dia tidak masuk surga? Dunia itu gelap. Betul? Di tengah-tengah dunia yang gelap, saudara-saudara, lalu kita mengatakan, ada orang yang bersih. Ada orang yang putih. Ada orang yang baik. Ada orang yang benar. Masa orang seperti ini, Pak? Kita mau katakan dia orang berdosa, menyeleweng, orang tidak benar, orang tidak baik. Tapi kan tadi firman Tuhan mengatakan begitu ya.
Saudara, ayat firman Tuhan Roma itu diambil dari Mazmur. Ayo sama-sama. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lalu kesimpulannya apa, saudara-saudara? Kesimpulannya 2-3. Mereka semuanya telah, tidak ada yang seorang pun. Jadi bagaimana dengan orang ini? Ketika Allah yang melihat dengan kita yang melihat, beda saudara-saudara. Kita melihat orang ini putih, kita melihat orang ini bersih. Tapi ketika Tuhan yang melihat, no, mereka semuanya saudara-saudara. Tidak ada, seorang pun tidak ada, seorang pun tidak, semuanya telah menyeleweng. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia bisa tertipu. Ini tidak baik di hadapan Tuhan. Ini bukan manusia bersih di hadapan Tuhan. Ini mungkin standar Tuhan. Saudara bisa beda di layar, lihat. Ternyata saudara-saudara, orang ini kelihatannya putih, betul? Tapi ketika ada gambar yang kedua, mana yang lebih putih? Kiri atau kanan? Tapi kita tadi merasa ini sudah benar, ini sudah baik. Tapi ingat, Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha kudus. Tidak boleh ada noda sedikit pun. Tidak bisa abu-abu itu ditoleransi oleh Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan mentoleransi abu-abu sesamar apapun, berarti dia menyangkali sifatnya yang maha suci dan maha benar. Oke, saudara-saudara? Jadi ada orang benar enggak? Ada orang baik tidak? Menurut siapa? Oke? Kalau ada seorang kriminal, saudara-saudara, orang yang suka mabuk-mabukan, makanya minumnya whisky, minumnya scotch, minumnya alkohol, saudara-saudara. Wah, lalu dia bertemu dengan seorang temannya, teman perempuannya yang lama. Lalu dia mengatakan, aduh suami saya suka minum-minum nih, saya betul-betul sedih dengan kebiasaan suami saya. Lalu suamimu memang minum apa? Ya kalau dia minum bir 1-2 botol, kalau belum 2 botol tidak berhenti. Lalu saudara-saudara, orang ini ketawa-ketawa, itu mah baik. Gua mah bukan lagi kelas bir, tapi kelas whisky. Saudara-saudara, jadi mana yang baik, mana yang tidak, saudara-saudara. Oke? Pandangan manusia itu sangat relatif, saudara-saudara. Tapi mata Tuhan selalu benar adanya. Perhatikan, di tengah-tengah dunia yang gelap, ini kelihatannya warnanya apa? Putih, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Tapi perhatikan, surga itu maha, lihat saudara-saudara, ketika backgroundnya diganti yang betul-betul putih, maka yang kelihatan putih ini sebenarnya bukan putih, saudara-saudara. Surga maha putih, dan baru kelihatan ini bukan putih. Nah saudara-saudara, masalahnya surga tempat yang maha suci. Kalau ada dosa sekecil apapun yang masuk surga, maka surga itu tidak layak disebut dengan surga lagi. Karena surganya sudah ternoda, saudara-saudara. Oke? Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita merasakan, oh dia orangnya baik loh, bukan orang Kristen, tapi orangnya wah sosial banget deh. Oh orangnya suka menolong banget deh. Masa sih gak bisa masuk surga? Bisa tidak? Halo? Bisa tidak? Belum jawab nih. Bisa tidak?
Kenapa tidak? Kan kelihatannya baik. Kan suka nolong. Kenapa? Karena walaupun dia banyak berbuat baik, dia pernah berbuat, halo? Dan dosa sekecil apapun tidak bisa masuk surga. Oke? Jadi, nomor satu, mungkin gak kita diselamatkan masuk surga karena perbuatan kita? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang berbuat, seorang pun. Oke? Sudah boleh enggak? Bisa enggak kita menutupi perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik? Bisa enggak? Halo, bisa enggak? Bisa? Ini dinding gereja kita warnanya apa nih? Putih. Lalu ada anak kecil, saudara-saudara, yang tidak mau sekolah minggu, dia ikut kebaktian, tapi rewel. Lalu akhirnya dia minggu depannya bawa spidol, bukan krayon loh, spidol. Lalu dia coret-coret dinding gereja, saudara-saudara, pakai spidol. Oke? Pakai spidol. Saya ingin tanya sama saudara-saudara, lalu apa jalan keluarnya? Wah, pengurusnya bilang puji Tuhan, untung masih ada cat sisa. Oke, jadi akhirnya dia cat ulang tuh bagian yang dicoret-coret sama spidol. Oke, ketika sudah dicat ulang, jadi bersih lagi tidak? Halo, jadi bersih lagi nggak? Itu membuktikan perbuatan jahat bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Amin. Tapi saya ingin tanya, Tuhan bisa melihat coretan di balik cat yang baru nggak? Jadi coretannya masih ada nggak? Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang berusaha menutupi perbuatan jahat dengan perbuatan baik, kita mungkin melihat baiknya saja. Tapi saya ingin tanya, Tuhan bisa melihat yang jahatnya itu enggak? Dan Tuhan bisa dikecoh enggak? Dan akhirnya, oh enggak apa-apa, ini orang baik masuk surga. Bisa tidak? Sekali lagi saya tanya, bisa enggak orang menutupi kejahatannya dengan perbuatan baik sehingga dia bisa masuk surga? Walaupun satu kali berbuat dosa, dosa yang sekecil apapun tidak bisa masuk. Walaupun dia 1000 kali berbuat baik, tetap perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan dia masuk. Karena dia pernah berbuat, dan upah dosa adalah maut. Kan ada peribahasa bahasa Indonesia, apa itu namanya? Rusak susu sebelangga oleh karena satu titik nila rusak susu sebelangga, saudara-saudara. Sekali lagi, jadi bisakah kita diselamatkan karena perbuatan baik? Yang tegas dong. Atau saya ulang lagi ini khotbah di awal. Bisakah kita selamatkan karena perbuatan baik? Tidak bisa. Oke, sekarang. Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan Maha. 1, 2, 3. Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa itu. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti dia. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan. Keselamatan adalah, ayo sama-sama, 2, 3. Keselamatan adalah, sekali lagi ini tidak boleh lupa. 2, 3. Keselamatan adalah, tidak boleh lupa, saudara-saudara. Oke? Saudara boleh lupa saya. Boleh khotbahnya lupa mungkin. Tetapi ini tidak boleh lupa. Keselamatan adalah anugerah, saudara-saudara. Kalau ada orang yang bekerja, maka upahnya tidak diperhitungkan sebagai, tetapi sebagai hak dia. Nah, anugerah itu adalah hadiah. Oke? Jadi saudara-saudara, kita tidak mengerjakan apa-apa untuk keselamatan kita. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu untuk keselamatan kita,
maka keselamatan itu bukan anugerah, tapi hak kita, saudara-saudara. Oke, mengerti? Sekarang saya tanya sekali lagi, apa yang tidak boleh lupa? Keselamatan adalah kita berhak enggak untuk dapat keselamatan? Karena kita tidak mengerjakan apa-apa, saudara-saudara. Tapi Tuhan memberikannya sebagai anugerah pada kita. Siapa yang mengerjakan keselamatan kita? Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa untuk keselamatan kita. Siapa yang mengerjakannya? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus mati. Mati untuk siapa? Untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Kristus yang mati buat kita. Ketika kita masih berdosa. Yesus yang mengerjakan keselamatan kita di atas kayu salib, saudara-saudara. Seharusnya siapa yang mati? Kita atau Yesus? Yesus harus mati atau tidak? Karena dia tidak tetapi dia menanggung dosa kita. Sehingga yang seharusnya kita mati, masuk dalam kerajaan maut, akhirnya Yesus yang menanggung. Tadi iman rasuli, mati di salib lalu turun dalam kerajaan maut. Kenapa Yesus yang tidak berdosa turun dalam kerajaan maut? Karena dia menanggung dosa kita dan juga upah dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya justru turun dalam kerajaan maut, kita tidak perlu masuk dalam kerajaan maut. Karena Yesus telah menanggung dosa dan upah dosa kita. Saudara, sekali lagi, kapan Yesus mati buat kita? Pada waktu kita masih berdosa. Jadi bukan karena kudi dan di. Oke? Siapa di sini yang merasa karena saya baik maka saya diselamatkan Tuhan? Karena saya ini kaya saya diselamatkan Tuhan? Bukan. Semua hanya. Oke, ingat satu hal yang tidak boleh dilupa, keselamatan adalah anugerah, saudara-saudara. Tidak selayaknya kita terima keselamatan, tapi Tuhan berikan sebagai anugerah bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan mengerjakan keselamatan kita di atas kayu salib, betul? Dua hal yang dia kerjakan di atas kayu salib. Ayo, ada yang tahu? Saya kasih jam tangan saya. Mumpung saya pakai jam tangan yang murah, saudara-saudara. Pertama, darahnya apa? Menghapus dosa kita. Betul tidak? Yang kedua, dosa kita ditanggung dan upah dosa kita ditanggung oleh Dia. Jadi ketika upah dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, kita tidak perlu turun dalam kerajaan maut. Yang kedua, karena dosa kita sudah disucikan oleh Tuhan, maka kita bisa masuk surga yang maha suci. Mengerti? Kita orang berdosa bukan? Tapi kok bisa masuk surga? Bukan karena dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Jadi dua hal. Darahnya menyucikan kita sehingga dosa kita dihapus, kita jadi bersih, kita jadi suci dan akhirnya bisa masuk surga yang maha. Lalu kan kita berdosa harusnya dihukum dalam neraka, tapi Tuhan tanggung dosa kita dan sekaligus hukumannya, jadi kita tidak perlu masuk neraka, tapi siapa yang masuk neraka? Yesus Kristus turun dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, waktu di atas kayu salib, Yesus mengatakan apa? Ayo sama-sama, 2, 3. Sudah
selesai. Tetelestai. Present perfect tense. Artinya apa? Sudah selesai dengan sempurna. Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Oke? Jadi siapa yang mengerjakan keselamatan kita? Yesus. Dengan sempurna, saudara-saudara. Saudara, tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi untuk mendapatkan keselamatan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu lagi, saudara-saudara. Tidak ada unsur perbuatan kita di dalam keselamatan kita. Hanya anugerah. Sola gratia. Ayo sama-sama, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan. Tetapi anugerah, saudara. Ingat Titus 3 ayat 5. Sekali lagi, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena, bukan. Tetapi karena anugerah dia. Karena rahmatnya, karena anugerahnya. Saudara-saudara, sola gratia, hanya anugerah. Semua hanya anugerahnya. Oke? Jangan pernah lupa itu, saudara-saudara. Hanya karena iman. Ayo 2, 3. Oleh sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan, tetapi itu bukan. Jangan ada orang. Apa yang bukan hasil usaha kita? Apa yang bukan hasil pekerjaan kita? Keselamatan. Tapi kalau lihat dari tata bahasa Efesus pasal 2 ayat 8. Bisa keselamatan, tapi juga bisa menunjuk pada apa? Menunjuk pada apa? Ayo, perhatikan di sini. Sebab karena iman kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau iman itu hasil pekerjaan kita, Tuhan, saya ini beriman karena hasil usaha saya. Berarti keselamatan itu anugerah atau hak saya? Halo? Kenapa Tuhan harus berikan keselamatan pada saya? Karena saya dan iman itu pekerjaan saya. No, firman Tuhan mengatakan di sini, iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Di dalam sebuah KKR ada 1.000 orang ikut. Lalu pengkhotbahnya persiapan luar biasa. Dia berdoa puasa. Dia persiapan teks Alkitab. Dia bikin ilustrasi. Wah, dibantu dengan rekan-rekan kerjanya. Dia khotbah dengan semangat. Di antara 1.000 orang itu, saudara-saudara, 700 orang berdiri menyatakan diri percaya pada Yesus Kristus. Oke? Saya ingin tanya, siapa yang hebat? Pengkhotbahnya atau teman-teman yang bantunya? Halo? Ini kalau khotbah di sini nggak pernah dijawab nih kalau ditanya, saudara-saudara. Siapa yang hebat? Pengkhotbahnya atau orang-orang yang bantu pengkhotbahnya? That's my point. Itu 750 orang bisa percaya itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Amin? Amin? Petrus dan teman-temannya para rasul ikut Yesus berapa tahun? 3,5 tahun. Mereka ngerti gak siapa Yesus selama ikut Yesus? Bingung mereka. Terakhir mereka tambah bingung. Kok mati di atas kayu salib? Betul tidak? Lalu Yesus bangkit, wah mereka seneng. Tapi mereka bingung lagi. Kok naik ke surga tinggalin mereka? Padahal Israel belum bebas dari penjajahan Romawi. Oke? Petrus dan teman-temannya ngerti gak siapa Yesus? Tapi saya tanya, sejak kapan
Petrus dan teman-teman para rasulnya mengerti jelas siapa Yesus. Sejak kapan? Pentakosta. Betul? Waktu Pentakosta, Petrus berdiri di hadapan orang banyak. Dia berkhotbah dan menerangkan dengan gamblang siapa Yesus, kenapa Yesus mati dan sebagainya. Dan banyak orang yang akhirnya percaya, betul tidak? Karena pekerjaan siapa murid-murid bisa mengerti siapa Yesus? Roh Kudus. Jadi iman itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Itu pemberian daripada Allah. Sehingga kita bisa mengerti apa yang tidak bisa kita mengerti. Dan akhirnya kita memiliki iman itu. Karena Roh Kudus yang bekerja. Amin. Amin. Jadi boleh gak kita nyombong, gua nih orang beriman nih. Karena gua pinter nih, gua beriman. Bisa gak? Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sola fide, hanya karena iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Yesus disalib dengan 2 orang penjahat, betul? Betul tidak? Lalu penjahat yang satu mengolok-olok Yesus, ingat? Tapi penjahat yang kedua menegur penjahat yang pertama. Karena penjahat yang kedua mau percaya pada Yesus. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Waktu penjahat yang kedua itu ngomong, menyatakan dirinya percaya pada Yesus, ingat aku kalau engkau datang lagi sebagai raja. Lalu apakah penjahat yang kedua itu turun dari salib lalu dia punya kesempatan lagi untuk berbuat baik? Ada nggak? Langsung mati kan? Tapi Yesus mengatakan apa? Ayo sama-sama. Aku berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau dengan aku dalam, oke, jadi ketika dia menyatakan iman, enggak sempat lagi berbuat baik, tetap selamat. Betul tidak? Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kita diselamatkan karena iman dan perbuatan kita bukan. Bukan. Saudara, saya ingin tanya begini. Suatu saat kita punya teman karib. Tapi kita sudah injili dia apa segala macam, dia tidak mau percaya Yesus. Oke? Akhirnya dia ketahuan kanker. Dan ketahuannya sudah stadium 4. Dokter sudah angkat tangan. Dan akhirnya suatu saat saudara dia masuk ICU. Sudah tidak berdaya lagi. Lalu pada saat itu kita gunakan kesempatan mohon Roh Kudus yang bekerja. Lalu kita tantang dia. Ibu, mau gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Lalu si ibu itu mengatakan, mau. Oke? Mau. Lalu kita cepat-cepat panggil pendeta untuk baptis. Tapi ternyata saudara-saudara, belum sampai pendeta itu ke rumah sakit, si ibu ini sudah meninggal. Saya tanya, si ibu ini selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Belum baptis loh. Ingat loh, belum baptis loh. Selamat atau tidak? Karena keselamatan hanya karena iman. Oke? Tapi orang yang beriman punya kesempatan untuk dibaptis dan tidak melakukannya bagaimana? Nah ini sekarang nanti saya akan jawab. Oke, sama-sama 2, 3. Keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Kematian Yesus disalib adalah sudah selesai. Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Jadi kita diselamatkan hanya karena iman. Sama-sama 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sola fide. Dan iman itu pekerjaan dari Roh Kudus, saudara-saudara. Relasi antara iman dan perbuatan sekarang nih. Diselamatkan hanya karena iman, anugerah.
Bagaimana dengan perbuatan? Nah, ayo sama-sama, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil, jangan ada orang yang, karena kita ini buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di. Jadi saudara-saudara, kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tapi kita diselamatkan untuk. Halo, untuk apa itu? Melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk bisa berbuat baik. Ngerti? Ayo sama-sama ya. Kita diselamatkan, 2, 3. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Jelas ya saudara-saudara? Itu beda kita dengan agama yang lain. Setuju? Agama yang lain semua mengajarkan jemaatnya berbuat baik supaya, kalau kita tidak. Kita selamat adalah anugerah. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik, saudara-saudara. 1, diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Ayo sama-sama sekali lagi, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa, dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari, gini, ini kerjaannya apa kira-kira? Ini kerjanya apa? Cleaning service. Pagi-pagi dia udah datang ke kantor, beres-beres kantor sebelum semua karyawan lain datang. Ini cleaning service baru diterima di kantor itu. Saya ingin tanya, kalau di kantor terima orang yang kerjanya cleaning service, siapa yang menerima? Bagian HRD, betul tidak? Dia ketemu bagian-bagian HRD, diterima, dikasih seragam, kerja mulai besok pagi. Pada waktu dia kerja, saudara-saudara, ada orang naik sepeda, saudara-saudara, parkir sepeda di depan kantor, lalu masuk ke kantor itu. Oke, lalu masuk ke kantor itu. Dan orang ini mengatakan, tolong buatkan saya kopi. Sama si cleaning service ini, tolong buatkan saya kopi. Bapak siapa? Enak aja perintah-perintah. Betul nggak? Halo? Ini udah pada tidur nih kayaknya nih saudara nih. Bapak siapa? Enak aja perintah-perintah. Lalu si orang yang tadi datang naik sepeda itu ngomong, saudara-saudara. Saya pemilik perusahaan ini. Oke? Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau saudara tahu dunia persepedahan, mestinya percaya sepeda dia 70 juta saudara harganya. Bukan sepeda kita yang ratusan ribu. Lalu cleaning service itu mengatakan, oh siap, Bapak adalah bos saya. Oke? Jadi saya ingin tanya, cleaning service ini akhirnya percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Lalu akhirnya si orang yang sepeda itu masuk ke kantor lantai atas, lalu cleaning service ini buatkan kopi atau tidak? Gua nggak peduli, buat apa gua bikin dia kopi. Oke? Pertanyaan saya, dia percaya nggak sih sebenarnya orang itu bosnya dia? Percaya nggak? Yang kedua, sebenarnya dia terima nggak kalau orang itu bos dia? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Tapi terima nggak? Tadi kita sudah baca Yakobus. Kalau Yesus anak Allah, setan juga tahu tidak? Tahu tidak?
Tapi setan terima nggak otoritas Yesus sebagai anak Allah? Dia tidak mau taat kan, betul tidak? Kalau kita mengatakan, saya percaya kok Yesus anak Allah, tapi tidak mau taat, apa bedanya kita dengan setan? Setan juga tahu kok, tapi dia tidak mau taat. Jadi cleaning service ini saya ingin tanya saudara-saudara, dia percaya atau tidak sebenarnya sih? Saya bingung, kalau dia percaya mestinya dia buatkan kopi, betul nggak? Inilah yang Yakobus mengatakan, kamu bilang percaya, tapi nggak ada perbuatan yang membuktikan kamu Kalau kamu percaya, buktikan dong dengan buat kopi. Kalau kamu bilang percaya tapi tidak buat kopi, ya itu mah ngomong doang percaya. Tapi tindakanmu tidak mencerminkan kamu percaya dia bos kamu. Betul tidak? Ayo sama. 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa adalah iman yang... Nanti saudara, kenapa Yakobus mengatakan itu? Jadi gini, kita diselamatkan karena iman. Bukan karena iman dan perbuatan, bukan. Tapi iman itu akan terbukti dari perbuatan kita, saudara-saudara. Sama-sama, 2, 3. Iman kita harus dibuktikan dengan perbuatan. Tuhan itu kairos, bahasa Yunaninya. Artinya apa? Tuan di atas segala tuan. Otoritas yang tertinggi. Kita beriman dan menerima Yesus sebagai Tuan di atas segala tuan. Kalau betul-betul kita beriman dan menerima, kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuan di atas segala tuan, maka dia adalah otoritas yang tertinggi bagi kita. Maka apa yang terjadi? Kita harus menyerahkan diri kita dikontrol oleh Yesus. Perintah Yesus harus kita lakukan. Amin. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Kosong, saudara-saudara. Tapi kita akan membuktikan iman kita. Bukan hanya iman yang kosong, tapi kita buktikan iman kita melalui perbuatan kita. Kita beriman Tuhan di atas segala Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus yang berotoritas atas diri kita. Dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Jadi bagaimana dengan perbuatan? Kita diselamatkan tadi untuk pekerjaan baik. Yang kedua, perbuatan kita adalah bukti nyata iman kita. Sama-sama, 2, 3. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sama-sama, 2, 3. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sekali lagi, 1. Kita diselamatkan karena perbuatan, ya atau tidak? Ya atau tidak? Semua yang keras, ya atau tidak? Kayaknya waktu Prabowo kampanye lebih kenceng saudara-saudara. Kita diselamatkan karena perbuatan, ya atau tidak? Kita diselamatkan karena iman dan perbuatan, ya atau tidak? Kita diselamatkan karena dan hanya karena sola fide, saudara-saudara. Siapa yang punya suami? Angkat tangan. Pada gak punya semua ya di sini ya, saudara-saudara suami ya. Siapa yang punya suami? Angkat tangan. Oke. Siapa yang suaminya sampai detik ini masih ngomong, Mami, aku cinta sama kamu, angkat tangan. Wah, suami-suaminya kurang romantis, saudara-saudara. Kapan terakhir kali suaminya bilang I love you? Kayaknya dulu Pak, waktu pacaran aja udah nikah mah gak pernah Pak. Saudara-saudara, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Seorang suami yang setiap pagi kalau bangun dia kecup kening istrinya dan bilang, selamat pagi Mami, I love you. Oke? Dengan suami, saudara-saudara, kalau tidur munggungin istri. Kalau bangun, dia bukan lihat istri kan, munggungin istri, langsung pergi ke kamar mandi, sikat gigi, mandi, apa segala macam. Udah, dia tidak pernah ngomong apa-apa sama istri.
Lebih bagus suami yang pertama atau suami yang kedua? Halo? Banyak yang ngomong-ngomong suami yang pertama cuman takut sama suaminya di ada sebelah, saudara-saudara, karena nggak pernah begitu. Oke, pertama atau kedua lebih bagus? Pertama, karena dia selalu menyatakan cintanya, I love you. Tapi saudara-saudara, suami yang pertama itu suka pulang malam. Kalau ditanya, papi dari mana? Dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak? Halo, dijawab atau tidak? Dijawab, tapi jawabannya dengan tangan. Udah mami jangan banyak ngomong. Oke? Tapi suami yang kedua, suka terlambat, tapi kalau terlambat dia kasih tahu dulu. Mami terlambat nih, ada urusan apa. Oke? Suami yang pertama, hari pernikahan aja lupa. Tapi suami yang kedua selalu kasih bunga mawar pada waktu hari pernikahan mereka, ulang tahun pernikahan mereka. Oke? Jadi lebih bagus suami yang pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Oke. Satu, apakah suamimu suka bilang I love you? Tidak. Kedua, tanya suami-suami, mana yang duduk sama suami angkat tangan. Ini kayaknya duduknya nggak sama-sama semua, saudara. Celaka dah. Siapa yang duduk sama suami angkat tangan? Tolong tanya suaminya, tanggal berapa kita menikah? Ayo tanya. Saudara-saudara, saya ingin hanya mengatakan satu hal. Bilang I love you 1000 kali percuma kalau tidak nyata melalui itu namanya tong kosong. Nyaring itu juga orang yang beriman tanpa perbuatan kosong, saudara-saudara. Tapi iman harus dibuktikan dengan jadi lebih penting perkataan I love you atau bunga mawar. Ingat ya suami-suami ya, itu isi hati istrimu, saudara-saudara. Kalau nanti waktu hari pernikahan tidak ada bunga mawar, tolong kasih tahu sama hamba-hamba Tuhan sini, saudara-saudara. Atau saya kasih nomor WhatsApp saya ya, nanti isi-isi bisa ngadu sama saya, saudara-saudara. Lalu dikasih bunga mawar, wah bahagia luar biasa. Lalu waktu KW kita sharing, saya bahagia ketika pendeta Gunawan sudah khotbah, karena suami saya selalu ingat hari pernikahan kami, dikasih semua bunga mawar. Lalu ada ibu-ibu yang lain, wah kamu baru bunga mawar, saya kemarin dikasih cincin berlian loh, gitu kan. Nah, ibu yang dikasih bunga mawar seneng atau sedih? Nah, itu namanya istri mata. Nah, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Keselamatan adalah anugerah. Bahkan iman itu sendiri adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menjadi orang beriman. Dan Tuhan anugerahkan keselamatan. Tuhan, kami ingin menyatakan iman kami pada dunia melalui mulut kami, tapi juga melalui perbuatan kami, melalui kelakuan kami, melalui kehidupan kami. Kami percaya Yesus Tuhan, tapi juga kami menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kami menerima otoritas Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan berkati.